Assalamualaikum. Pagi semua. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Ya, Pak kelas pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran hari ini biar semangat, kita coba speaking dulu pagi ini. Ya, yuk berdiri semuanya. Oke, yuk. Sama-sama ya. Gerak badannya, gerak. Harus gerak. Ya. Gerak tempat aja tuh. Pakai tema. Ya, mana suaranya? Ya. Baik. Untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita pengambilan absen dulu. Silakan isi absennya, link yang sudah Bapak berikan. Silakan diisi absennya sesuai dengan nama yang ada di absen. Ya, Indah Pertiwi. Kok sakit? Ya. Ya, isi namanya, kirim. Ya, kita lihat yang hadir siapa aja. Ya, ketika namanya.
kemudian klik submit. Ya, terlihat Yunika Sakia, Monica Kesia. Ini absen yang hadir hari ini ya. Alfiandi. Oke. Monica Suci Winda Novita, Atman Yoga Pratama. Udah isi semua? Ya. Ya, kalau sudah diisi absennya berarti yang hadir sekian. Ya, berarti ada 20 orang, berarti alhamdulillah kita hadir semua. Ya. Baik. Untuk materi kita untuk 1-2 jam mata pelajaran hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya, artifisial. Nah, pemrograman kecerdasan artifisial itu memiliki dasarnya itu dasar pemrograman. Ya, untuk membuat pemrograman kecerdasan artifisial itu kita harus mengetahui dulu dasar pemrograman kecerdasan artifisial. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama itu Bapak berharap siswa mengerti konsep dasar kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Kemudian siswa bisa membedakan antara AI Machine Learning ML dengan Deep Learning atau DL. Kemudian siswa bisa memahami cara kerja AI sederhana menggunakan Python. Nanti di akhir pembelajaran kita coba membuat sebuah program sederhana berbasis logika cerdas atau decision based. Nah, di kecerdasan buatan artifisial atau AI itu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya seperti manusia. Ya, itulah namanya AI, cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem. Contoh penerapan kehidupan sehari-hari AI. Yang pertama itu asisten suara atau Google Assistant, ya, melalui voice note. Kemudian rekomendasi film, Netflix atau YouTube. Ada lagi sistem pengenalan wajah, ya, sistem pengenalan wajah atau face recognition. Kemudian ada lagi mobil tanpa pengemudi. Pernah lihat ini kan? Pernah. Mobil ini bisa berjalan. Ya, bisa berjalan sendiri dia. Ini luar negeri dalam mulai sekarang ini. Ya, itu AI juga yang menjalankan semua. Jadi, contoh kehidupan AI yang kita lihat dari kehidupan sehari-hari ada bernama asisten suara, Google Assistant. Ya, perfilman, pengenalan wajah. Ya, ini pengenalan wajah. Kemudian mobil tanpa pengemudi. Next. Pada dasar pemrograman AI ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Yang pertama, AI itu sendiri adalah penjelasan yang meniru kecerdasan manusia.
Yang tadi, machine learning atau ML, cabang AI yang membuat komputer belajar dari data. Ya, kemudian deep learning. Deep learning adalah jaringan saraf tiruan. Ya, kemudian data training. Data yang digunakan untuk melatih model agar dapat membuat sebuah prediksi, algoritma, langkah-langkah logis untuk memecahkan suatu masalah. Ya, ini konsep dari sebuah AI. Ada ML, DR, data training, algoritma. Ini konsepnya untuk membangun sebuah AI. Lanjut. Pengenalan bahasa pemrograman AI atau kecerdasan artifisial. Dalam memilih bahasa pemrograman, itu yang tepat adalah pengembangan aplikasi yang sangat tergantung sesuai dengan kebutuhan proyek. Ya, keterampilan yang dimiliki, pengembangan serta tujuan dari organisasi atau pengembang. Setiap bahasa pemrograman memiliki keunggulan yang unik dan kesesuaian untuk tugas-tugas tertentu. Ya, bahasa pemrograman banyak, ada Python, C++, ya kan, Pascal. Nah, sekarang kita lihat bahasa pemrograman Python apa aja. Ini dia. Ada Python, JavaScript, Julia, C++, programan bahasa R, Java. Ya. Yang banyak digunakan orang sekarang itu yang Python. Apa kelebihannya Python? Kemudahannya menggunakan. Kemudian kelengkapannya, aplikasinya di pustaka. Nah, JavaScript interaksi dengan HTML, Julia performa tinggi, C++. Nah, ini yang banyak dipakai orang, Python. Ya, nah ini perbandingan bahasa pemrograman untuk QA. Ya, berarti ada 6 bahasa pemrograman. Jadi yang banyak digunakan adalah Python. Nanti kita akan coba belajar nanti bahasa Python. Ya. Next, ini beberapa tabel. Beberapa tabel kelebihan bahasa pemrograman yang tadi. Python, pilihan utama bagi pemula karena kemudahan pengguna, sintak yang sederhana, kelengkapan pustaka dan dukungan komunitas yang luas. Ini tabel-tabelnya. Python ini dia sedikit simpel, bahasa pemrograman mudah dimengerti. Ya, nanti kita akan coba belajar mengenal tentang Python lebih dekatnya. Nah, untuk mengenal Integrated Development Environment atau ID untuk pengembangan aplikasi kecerdasan artifisial ada beberapa. Yang pertama V-Score, ya. Kemudian ada Jupyter Notebook. Ini Jupyter aplikasinya. Kemudian jalan-jalan dia. Kemudian Google Collaboration. Ya, nanti kita coba belajar collab. Ya, nanti kan kita kenal tentang collab. Kemudian Visual Studio Code. Ya, ini Visual Studio Code. Kemudian Spider. Ya, bukan Spiderman ya, Spider. Kemudian RStudio. Ini bahasa pemrograman yang akan digunakan nanti dalam pengembangan aplikasi AI. Nah, mengapa alasan kita milih Python? Ya, bahasa pemrograman untuk AI Python itu paling populer karena mudah dan banyak library-nya. Inilah makanya orang lebih banyak menggunakan ini dia. Bukan yang lain nggak bisa, bisa. Cuma dia agak sedikit rumit kalau kita pelajarin ini. Makanya lebih mudah menggunakan Python. Referensinya banyak, sumbernya banyak. Ya. Kemudian nanti kita coba masuk ke nih. Kita coba membuat sebuah program
ya mengenal tentang Python, dia menggunakan Colab, kemudian Visual Studio. Ya, silahkan buka Google-nya, ya, buka Google-nya, ketikkan Colab, ya, nanti kita sama-sama ketikkan Colab, ya. Ya, oh, aku nggak tampil dia. Colab. Nah, ini Colab. Udah terbuka? Nah, ini tutup aja nih, tutup, tutup, close, 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 close. Nih, hapus saja nih. Ya. Tapi kalau kalian pengen mengartikannya silahkan. Ya, kosongkan semuanya. Ya, lembaran kerja kosongkan dulu. Ya, kali ini kita akan melakukan collab. Nanti kita menggunakan Visual Studio. Udah? Udah? Nah, cara pengetikan kodenya ini di sini, kode. Ya, kode. Nah, di sinilah kita start kodenya. Ya. Di sini dari PowerPoint di atas, di sini kita coba membuat sebuah program prediksi cuaca berdasarkan suhu, di mana terdapat 3 kategori suhu. 30 ke atas itu cuacanya panas, 20 sampai 30 itu cuacanya sejuk, kalau di bawah 20 itu dingin. Ada 3 kategori. Nah, sintak program seperti ini. Ya, silakan kalian, kita coba program ini. Silakan diketik. Ya, kita lihat nanti hasilnya. Silakan diketik. Ya, berdasarkan ini. Nanti ketiknya di sini di Google Colab tadi. Nah, di sini dia. Ya. Udah? Belum? Nah, coba pasti. Nah, seperti inilah dia. Nanti kalau kita jalankan runningnya di sini, keluar dia di sini keterangannya. Ya, berapa suhunya? Misalnya suhunya 31. Enter. Cuacanya panas. Ya, jadi ketiknya di sini dia. Ketiknya di sini. Nah, jalan-jalan ini gimana, Pak? Di sini ada run. Nah, coba.
Coba. Ada yang bisa? Itu programnya. Ya, running kan. Coba jalan. Bisa? Oke. Yo, itu kita menggunakan Python-nya di collab. Ya. Coba perhatikan lagi. Ya. Skripnya. Nah, ini dia. Coba, coba hapus gambarnya itu. Oke, bisa. Coba 31. Apa hasilnya? Nah, cuacanya panas. Lagi, jalankan lagi. Jalankan. Nah. Udah? Bisa? Ada yang nggak bisa? Ya, itu kita menggunakan collab. Sekarang kita coba menggunakan Visual Studio. Ya, silakan buka Visual Studio-nya. Silakan buka Visual Studio-nya. Ya. Program yang ada di collab tadi coba kopikan ke sini semua. Ya, kopikan. Ya, kopikan, disimpan, dijalankan. Ya. Disimpan, dijalankan. Nah, kalau kita jalankan yang Visual Studio-nya, nah, dia hasilnya seperti ini. Dia hampir sama. Ya, next, run. Ya, berapa suhunya? Misalnya suhunya 12. Berarti kalau 12 kan dingin dia. Nah, dingin. Ya, berarti collab Visual Studio dalam bahasa Python hampir sama dia. Cuman kalau kita di collab, kita harus online dulu. Ada laptop kita harus connect dulu internet. Kalau Visual Studio tidak selalu online. Ya. Ya, kemudian lanjut. Paham ya? Lanjut sampai mana tadi? Nah, ini yang tadi ya. Kalau kita masukkan suhunya di sini, berarti berapa suhu yang kita masukkan sesuai dengan program yang kita buat. Program tadi kategorinya ada 3. Yang pertama itu 30 ke atas, itu cuacanya panas. Antara 20 sampai 30 itu sejuk. Kemudian 20 ke bawah itu dingin. Maka data yang dimasukkan ini berdasarkan dari 3 kategori ini yang akan ditampilkan. Nah, ini programnya ya. Terus kalau kita membuat sebuah menu pilihan bisa juga. Kita bisa menggunakan sekarang dalam pemrograman sebuah bahasa pemrograman itu kita bisa menggunakan sekarang ini AI tentang ChatGPT ya. Kita bisa menggunakan fitur ChatGPT. Apa sih yang mau kita buat? Berarti kita harus tahu dulu konsepnya. Ya, tadi kalau konsepnya tentang pembuatan program identifikasi suhu, maka ketikkan aja di sana. Identifikasi suhu. Tolong buatkan saya program identifikasi suhu dari antara 30 ke atas itu adalah panas. Ya, 20 sampai 30 sejuk. 20 ke bawah dingin. Dengan bahasa pemrograman Python. Ya.
Kalau pilihannya kayak gini. Oke. Nah, ini dia. Program Python itu kalau kita save dia dalam bentuk file, itu formatnya itu PNY. PNY. Formatnya PNY. Ya. PNY itu ingatnya Python ya, berarti PNY. Ya. Format Python file dalam program itu Python. Nah, oke. Jelas ya? Jelas? Oke, baik. Selanjutnya kita coba sedikit melakukan sebuah proyek. Ya, sebuah proyek. Kalau tadi kita membuat sebuah program identifikasi suhu, sekarang kita coba membuat sebuah program, itu programnya, proyeknya mengkonfigurasi angka ke dalam huruf. Di sini kalau tadi ada 3 kategori, sekarang ada 4. 90 ke atas itu nilainya A. 80 ke atas itu B. 65 ke atas itu C. Di luar 65 sampai 90 itu nilainya D. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan proyek sederhana ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, tapi dibuatnya di collab sama Visual Studio. Ya, dikerjakan per kelompok, kelompoknya per meja. Ya, per meja. Silakan diskusi. Ya, silakan manfaatkan ChatGPT-nya. Ya, gimana prompt untuk menampilkan sebuah program Python ini dengan programnya mengkonfigurasi angka ke dalam huruf. Ya, nanti hasilnya gini. Masukkan nilai. Nilainya berapa? 90. Berarti 90 adalah nilainya A. Ya. Dan kalau bisa nanti di programnya itu menampilkan menu pilihan. Ya, menu pilihan. Ya, silakan kerjakan. Ya, menu pilihan. Mengkonfigurasi huruf nilai. Seperti ini nanti. Ya. Kalau kita menggunakan collab, ya, ini hapus lagi atau dihapus, buat lagi halaman baru. Pasti. Ya, kemudian kita jalankan. Oh. Ini program mengkonfigurasi angka ke dalam huruf. Ya, menunya 1, berapa angka yang dimasukkan. Enter. Angkanya berapa? Misalnya ada 88. 88 berarti itu nilainya B. Nah, coba menggunakan collab. Menu pilihan. Ya, promptnya kayak gini. Nah, promptnya seperti ini. Tuh. Tuh. Tolong buatkan saya program script sederhana dengan menerima input sebuah nilai. Ya, sebuah nilai untuk mencetak. Ya, untuk mencetak. Jika nilai 9 sama dengan 90,
jika nilai besar atau sama dengan 90, itu adalah nilainya A. Serta jika nilainya besar atau sama dengan 80, itu adalah nilainya B. Dan jika nilai itu besar atau sama dengan 65, itu adalah nilainya B, C. Dan kalau tidak adalah nilainya D. Coba nanti di prompt ChatGPT-nya akan menampilkan nanti skrip programnya, tinggal kopikan aja. Ada nilainya C, ini C ya, bukan B ya. C. Yang itu C ya. Ya, C nih, bukan B. Kopikan, pindahkan ke collab-nya. Ya. Coba kopikan skrip programnya. Ya, copy. Ya, copy ya. Pindahkan ke collab, tes dulu collab-nya, buka collab-nya dulu. Collab tadi, hapus semuanya. Pasti. Jalankan. Masukkan nilai. Oke, 80. Lagi, run lagi. Run. Kalau nilainya di bawah 65. 55. Ini 5D. Oke. Wes? Ada yang tidak bisa? Nah, sekarang tambahkan dia menu pilihan. Skripnya, menu pilihan. Jadi, begitu program ini dijalankan, sama kayak tadi, ada menu pilihan. Mau keluarkah atau masukkan nilai. Jadi, programnya tidak jalankan berulang-ulang. Jalannya sekali aja. Ya, coba. Menu pilihan. Itu apanya yang di depan? Oh, nggak kelihatan. Ah, itu dia. Oke, coba jalankan. Masukkan nilai 1 dulu. Oke. Nilainya. Oke. Wes, mantap. Ini gimana anak muda? Tuh. Nah, ini dia. Nah. Tuh. Ini udah. Coba diskusi sama kelompoknya. Ya, diskusi. Nanti kita minta 1 orang dari kelompoknya yang tampil ke depan. Nah, maka diskusi. Bapak pengen lihat siapa yang udah bisa nanti. Tapi pembuatannya collab sama
Visual Studio ya. Ya. Collab sama Visual Studio. Di Collab kita coba jalankan juga, di Visual Studio-nya kita jalankan juga. Pasti ambil programnya tadi, coba jalankan, simpan dia dulu. Oke, nggak mau hapus dia dulu. Bisa. Oke, mana bisa? Ditutup ya dulu, dihapus lagi lembarannya, dibuat lembaran baru. Buat lembaran baru. Hapus lagi, diambil lagi programnya, dijalankan. Nah, jalankan. Oke. Udah. Oke. Itu yang belakang udah. Bisa? Belakang salah? Ngelek. Bisa. Oke, bisa. Bisa. Nih, bisa. Ini bisa. Bisa. Ini bisa. Oke, ini bisa. Ini. Oke, yuk. Nah, biar pembelajarannya tidak terlalu tegang, nah, coba berdiri semuanya. Kita relax lagi. Berdiri. Nah, tadi speakingnya senam-senam, sekarang tidak. Kita ketawa. Breakingnya ketawa sekarang. Ya, diri dulu. Caranya gini, breakingnya. Bapak bilang nanti ketawa 1 kali, ha, ya. Ketawa 2 kali, ha, ha. Ketawa 3 kali, ha, ha, ha. Paham ya? Tapi pakai tangan. Ya. Ketawa 1 kali, ha. Ketawa 2 kali, ketawa 3 kali, ketawa tanpa suara. Nah, ya. Oke, paham ya? Ya, tapi serentak. Ya, kita sama-sama, kita kompak. Ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Ketawa 3 kali. Ha. Kerasan dikit suaranya. Ya. Ketawa 2 kali. Ha. Ini lambat nih barang nih. Ketawa 1 kali. Ketawa 3 kali. Ketawa 2 kali. Ketawa 1 kali. Ketawa tanpa suara. Ya. Ya, duduk. Ya, duduk. Nah, hari ini kita coba menampilkan hasil karya dari temannya. Ya, Bapak minta 1 ke depan.
Ya, satu ke depan. Satu ke depan ini. Nah, ini. Ya, ya, depan nak. Bawa laptopnya. Ada powernya. Ini ada apa? Pasang situ. Konekkan internetnya dulu ya. Iya, iya. Nah, ingat ya, kita menggunakan collab itu harus connect sama internet. Mau tampil dia. Oh ya, besar lagi. Besar. Tuh. Oke. Ya. Ini siapa namanya? Bisa. Kita lihat. Ya, kita lihat dari temannya. Bisa dari percobaan tadi. Oke. Dari latihan kita tadi kita lihat. Ya, programnya mengkonfigurasi angka ke dalam huruf. Ada A, B, C, D, E, E. Ya, coba jalankan. Nah, itu dia. Oke. Bawah lagi. Biar kelihatan teman-temannya. Mengkonversi nilai angka ke dalam huruf. Konversi nilai. Pilihannya ada dua. Satu atau dua. Satunya mengkonversi nilai, duanya keluar. Ya, kita coba. Satu. Oke. Kemudian masukkan nilainya. Nilainya berapa? Dari 4 kategori tadi ya. Ya, kita coba tes nilainya berapa ya? 79. 79. Ya, muncul. Selamat, nilai Anda B. Keren, ya kan? Tepuk tangan. Ini bisa lagi. Kalau kita edit lagi programnya, selamat, nilai Anda siapa Andanya, ya kan? Kelas berapa dia? Keren. Masukkan lagi nilainya. Coba nilainya, pilih lagi 1, enter. Nilai pembelajarannya sama Pak Ropi nilainya 95. Keren, enter. Wah, nilainya masukkan nilai 95. Oke, muncul dia nilainya A. Oke, itu di collab. Coba buka Visual Studio-nya. Visual Studio seperti itu juga dia. Oke, coba running. Oke, pilihan sama seperti tadi. 1. Oke, masukkan nilainya. Ya, 85. Enter. Oke, keluar nilainya ya. Sekarang gini. Coba buka filenya tadi, di mana simpannya ini? File collab, file Visual Studio-nya. Buka di mana simpannya? Di mana simpannya tadi? Coba buka foldernya, mana apanya? Coba klik 2 kali. Klik 2 kali. Oh ya. Ini hitam nih enggak CMD-nya? Oh, enggak, itu dah ya. Oke. Ya. Oke, ya kasih plus dulu temannya. Oke, terima kasih. Ya, itu ya dari hasil percobaan kita tentang pemrograman Python tentang coding dan AI. Nah,
Terlihat penerapan AI itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan AI dunia nyata, pendidikan. Ya, AI sudah masuk ke dunia pendidikan, sistem pembelajaran adaptif. Ya, kita guru sebagai di sekolah itu terbantu kali dengan kehadiran AI ini. Ya, administrasi pembelajaran lebih cepat dan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian AI ini berkembang lagi ke dunia kesehatan. Ya, diagnosis penyakit otomatis. Penyakit kita kan banyak-banyak kan. Ada yang batuk, ya kan. Penyakit masuk ke dunia kesehatan. Kemudian transportasi, AI masuk ke transportasi, mobil tanpa pengemudi. Kemudian industri, robot pintar. Ini dunia nyata nih, penerapan AI dunia nyata. Ini kita nggak tahu ya, semakin hari, semakin waktu, AI ini, teknologi ini terus berkembang. Ya. Nah, sampailah kita pada titik kesimpulan. Ya. Pada kesimpulan, yang pertama itu AI merupakan teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia. Ya, cerdas dia lagi daripada kita. Ya kan? Bahasa Python adalah bahasa pemrograman yang populer untuk AI. AI dapat dibuat dengan pendekatan berbasis aturan atau berbasis data, machine learning. Kemudian pemahaman dasar untuk AI menjadi fondasi penting untuk pengembangan sistem cerdas di masa depan. Ya, AI ini berkembang terus nak. Ya, kita nggak tahu lagi nih, banyak lagi besok. Ini baru dasar-dasar kita tentang pembelajaran AI, pemrograman. Paham ya? Oke. Ada yang tanyakan? Ada? Wah, ini bagus. Ini untuk masa akan datang bahaya enggak Pak untuk kita sebagai manusia? Kembali lagi, ya kan? Makanya teknologi ini berkembang, ya, akan terus berkembang tergantung kita sebagai pengguna filter. Kalau kita manfaatkan AI ini untuk pembelajaran, maka berhasillah kita, selamatlah kita. Ya kan? Apa yang hendak kita mau pelajari? Semua ada di situ. Tapi kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, banyak manfaatnya. Banyak. Ya kan? Banyak. Sekarang kan ada AI yang bisa manipulasi foto. Ya kan? Kita nggak pernah foto sama ini, kok ada fotonya sama-sama orang ini. Ada kan? AI itu dibuat dan diprogram oleh manusia. Kita yang memprogramnya, manusia memprogramnya. Ya, tapi manfaatkan hal-hal yang positif. Jelas? Oke? Orang yang bijak menggunakan teknologi. Ya, jadilah orang yang bijak menggunakan teknologi, jangan sampai teknologi itu menjerumuskan kita. Pintar menggunakannya. Ya, gunakan hal-hal yang positif. Banyak sekarang. Oke? Ya. Pas? Oke, yo, terima kasih. Sebelum kita tutup, ya, mari kita berdoa lagi menurut agama kita masing-masing. Ya, silakan ketua kelas. Siap gerak Hamdalah. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Ya, ya. Ya, silakan tinggalkan ruangannya. Nah.